Emang bisa ya dapat nilai 99 di rapot tanpa bimbel atau les, teman-teman? Halo teman-teman semua, aku Riza. Di sini aku mau bahas mengenai emang bisa ya dapat nilai 99 di rapot tanpa bimbel atau les, teman-teman. Nah, di sini aku bakal ngasih tips and trick 7 cara dapat nilai 99 di rapot tanpa bimbel dan les. So, pastiin kalian like, comment, subscribe YouTube ini supaya kalian gak bakal ketinggalan info menarik yang bakal aku bagiin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gas kita mulai di tips yang pertama. Tips yang pertama adalah niat dan doa. Kalian tuh harus punya niat, kalian ke sekolah tuh untuk belajar, bukan untuk yang lain gitu. Sehingga apapun nanti ada gangguan, kalian tuh tetap teguh sama pendirian kalian bahwa kalian ke sekolah untuk belajar. Dan kalian jangan lupa doa. Minta doa ke orang tua, mencium tangan sebelum kalian berangkat sekolah, dan minta doa supaya dilancarkan belajarnya. Itu adalah tips pertama menurut aku. Tips yang kedua adalah buat jadwal belajar. Aku dibagi dua. Yang pertama adalah belajar rutin. Biasanya aku setiap malam selama 3 jam per hari belajar untuk materi yang sudah aku bahas tadi di sekolah sama teman-teman dan juga guru, dan juga mempersiapkan apa materi yang besok akan dibahas. Jadi sehari itu aku rutin 3 jam belajar, dan juga aku tuh ada pas belajar waktu libur. Waktu libur 2 minggu, aku biasanya gunain untuk belajar materi semester depan, teman-teman. Sehingga aku tuh ketika masuk waktu semester baru, aku tuh udah cukup paham materi-materi yang bakal mau diujikan atau yang mau dibahas. Karena aku tahu aku gak les, jadi aku harus effortnya tuh lebih dari teman-teman aku yang udah les. Tips yang ketiga adalah cari tempat belajar yang nyaman. Kalau aku sendiri biasanya tuh di rumah, di tempat belajar, meja belajar, atau teman-teman siapa yang sama kayak aku, yaitu tim yang belajar di kafe. Biasanya aku tuh selalu belajar di kafe setiap hari Sabtu atau misalnya weekend. Jadi aku tuh belajar full dari siang sampai malam, teman-teman. Jadi pastiin teman-teman tuh tahu mana dan di mana tempat belajar yang cocok buat teman-teman semua. Tips yang keempat adalah teman-teman aktif di kelas dan kerjakan tugas tepat waktu. Teman-teman tuh jangan takut, jangan ragu. Kalau misalnya teman-teman tuh ada yang nggak tahu nih materi A, materi B, teman-teman harus berani buat tanyakan kepada guru. Karena ketika teman-teman bertanya, guru tuh bukan malah kayak gak suka, tapi malah seneng ada yang nanya. Berarti anak tersebut tuh memperhatikan dari awal sampai akhir. Kayak gitu ya teman-teman. So, pastiin teman-teman harus aktif di kelas. Lalu selain aktif di kelas juga harus kerjakan tugasnya secara tepat waktu, teman-teman. Misalnya dari hari Minggu kalau bisa hari Sabtu udah dikumpulin. Atau enggak hari Minggu tuh udah, jangan sampai lebih ya teman-teman. Diusahakan tepat waktu kalau bisa sebelum. Nah, tips dari aku nih teman-teman, aku biasanya ngelis dari hari Senin sampai hari Jumat. Kan pasti banyak banget kan ya tugas-tugas itu. Jadi aku ngelis dari Senin sampai Jumat apa aja tugasnya, lalu di hari Sabtunya aku di kafe diem dari siang sampai malam ngerjain semua tugas itu. Sehingga hari Sabtu aku bisa menikmati liburan atau misalnya aku ikut lomba dan lain sebagainya. Makanya belajar dan ngerjain tugas itu aku gak brain out ya teman-teman. Tips yang kelima yang menurut aku yang gak kalah penting adalah muliakan guru. Kenapa teman-teman? Karena ini based on my experience, kalau kita memuliakan guru seperti ketika guru menerangkan, aku tuh selalu fokus mendengarkan, selalu fokus ngeliatin gimana dari mulai apa ya bicaranya, mulai dari gerakan spidolnya, aku liatin sehingga aku tuh mudah paham dan juga keingat. Walaupun ada waktu di mana aku gak belajar waktu ulangan karena aku sakit, tapi aku dapat nilai itu yang bagus di atas KKM gitu, karena aku sering ngedengerin guru. Dan kalau misalnya guru ada bantuan dan lain sebagainya, kalian tuh harus bantu guys. Terus minta doa ke guru itu juga penting, karena guru juga adalah orang tua kita di sekolah. Kayak gitu guys. Yang keenam adalah punya grup belajar atau teman ambis. Kalian tuh harus punya partner belajar, grup belajar, supaya teman-teman tuh ada yang ngingetin. Misalnya nih, aku kan sering disband karena lomba misalnya. Nah, aku tuh selalu nanya-nanya ke temen kayak,
apa aja sih yang aku selama di spend yang aku tinggalin tuh materi apa aja, tugasnya apa aja, dan aku langsung kerjain kayak gitu. Makanya ketika aku di spend, alhamdulillah guru-guru tuh masih suka support aku, suka ngasih nasihat ke aku, ngasih doa ke aku gitu. Jadi ini juga menjawab mungkin ya teman-teman yang bilang kayak emang bisa ya bagi waktunya gimana dan lain sebagainya. Nah salah satunya aku tuh selalu gercep karena punya teman ambis dan grup belajar ambis. Jadi kayak ketika aku di spend aku langsung ngerjain tugas. Jadi jangan ditunda-tunda ya guys tugas, karena kunci utama dapat nilai raport itu adalah dari kegiatan sehari-hari dan juga dari tugas yang teman-teman kerjakan. Yang terakhir, yang ketujuh, yang gak kalah penting adalah istirahat yang cukup. Teman-teman tuh harus ada waktu spare time, di mana teman-teman tuh harus me time, self love, healing, atau apa ya, reward buat diri sendiri karena udah bisa ngelakuin sesuatu kayak gitu. Dan juga pola tidurnya dijaga, pola makannya juga dijaga. Jangan sampai teman-teman tuh belajar tuh sampai jam 3 malam dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tergantung teman-teman ya, tapi aku saranin untuk bisa jaga istirahat, pola makan yang cukup kayak gitu, sehingga teman-teman tuh bisa balance antara kehidupan teman-teman dan juga kehidupan di sekolah atau belajar. Nah, sekian 7 tips and trick buat teman-teman yang mau mendapatkan nilai 99 di rapot tanpa bimbel. Kayak gitu ya guys, ini based on my experience. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain boleh di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai tamat, sampai habis videonya. Aku harap teman-teman bisa like, comment, and subscribe dan bisa dapat nilai 99 di rapot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.